Baik, dilanjutkan pembahasan fikih dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Pembahasan fikih kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kitab Solat. Sifat solat Nabi, cara sedekap. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam Manhajus Salikin, wa yad'u yadahu al-yumna ala al-yusra fawqa surratihi aw tahtaha aw ala sadrih. Lalu yang solat meletakkan telapak tangan kanan pada telapak tangan kiri di atas pusarnya, di bawah pusar, di dadanya. Baik, lihat kalimatnya. Dan meletakkan tangannya al-yumna, tangan kanan, di tangan kiri. Fauqa surratihi, surrah pusar, berarti di atas pusar. Terus au tahtaha, atau di bawah pusar, boleh juga berarti. Au ala sadrihi, atau di dadanya. Di sini saya tidak terjemahkan di atas dada. Perhatikan kalimat sebelumnya, Syekh As-Sa'di pakai kalimat fauqa. Fauqa di atas surrah, berarti di atasnya, posisi di atasnya. Namun kalau dada dipakai ala sadrihi, karena untuk menunjukkan tangan itu di dada, pakai ala sadrihi, bukan diterjemahkan di atas dada. Nanti dipahami naik ke atas. Sehingga mungkin beberapa kurang tepat dalam praktek meletakkan tangan di dada dikarenakan terjemahan ini. Kurang tepat, karena ada penjelasan ulama dalam hal ini nantinya. Karena saya pernah dengar langsung dari Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau kritik ini kalau meletakkan tangan terlalu di atas dada. Jadi di dada saja, gini. Tidak sampai di mau dekat leher, tidak tepat. Bisa jadi karena terlalu memahami teks dalam buku sifat sholat Nabi, ya, secara tekstual saya dia pahami, tanpa ada penjelasan. Baik, sekarang kita lihat detailnya dari penjelasan tadi. Berarti gini, Syekh As-Sa'di menunjukkan tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Yang kedua, beliau ingin tunjukkan posisi tangan tadi ketika sedekap, boleh di atas pusar, boleh di bawah pusar, boleh juga di dada. 3 posisi di sini semuanya boleh menurut beliau, tidak memilih salah satu. Sekarang kita lihat dalil-dalilnya. Sedekap dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ia berkata, kana nasu yu'maruna an yad'a ar-rajulu al-yadal yumna ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Dahulu manusia diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas lengan tangan kiri dalam solat. Meletakkan tangan kanan di atas lengan tangan kiri. Lengan ini. Kalau situ kalimat zira itu dari sini. Siku sampai kaf, telapak tangan. Antara ini berarti di lengan. Kalimat ini menunjukkan tangan kanan di depan, tangan kiri di belakangnya. Tidak boleh buat balik. Namun gini. Terus dari Wa'il bin Hujr. Dalam hadis Wahal bin Hujr radhiyallahu anhu, ia berkata, annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala fi sholati kabbara wa safa hammamun hiyala udhunaihi summa altahafa bisaubihi summa wada'a yadahul yumna alal yusra. Ia melihat Nabi SAW mengangkat kedua tangannya ketika memulai sholat dan beliau bertakbir. Hammam menyebutkan beliau mengangkatnya sejajar telinga. Lalu beliau memasukkan kedua tangannya di bajunya. Kemudian beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi tangannya ini ada kain lagi di depannya. Kemudian yang intinya pada kalimat meletakkan tangan kanan di depan, tangan kirinya di belakang. Nah, ini hadis yang membicarakan tentang sedekap, tangan kanan di depan, tangan kiri di belakangnya. Sekarang cara meletakkan tangan kanan. Cara meletakkan tangan kanan. Meletakkan tangan kanan di sini bisa pada punggung telapak tangan, pergelangan atau lengan tangan kiri. Dalam hadis Wa'il bin Hujr disebutkan summa wada'a yadahul yumna ala dhahri
kaffihi al-yusra warusghi was-sa'idi. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri, di pergelangan tangan atau di lengan tangan kiri. As-sa'id yaitu antara sik dan telapak tangan. Antara siku dan telapak tangan. Nah lihat, kemudian meletakkan tangan kanan, lihat langsung hadisnya dari Wa'il bin Hujr. Meletakkan tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri. Punggung. Ini tangan kanan, punggung, di atas punggung. 1. Atau di pergelangan tangan. Ini pergelangan, rusk. Pergelangan. 2. Atau di lengan, as-sa'id, antara siku dan telapak tangan, berarti sini. Posisinya di sini, sini. Ya. Bisa di sini 1, 2, 3. Ya. Bukan di siku. Ya, bukan posisinya di siku. Karena tadi batasannya as-sa'id. As-sa'id itu sini, lengan. Nah, terus bisa juga lihat. Bisa juga tangan kanan menggenggam tangan kiri. Yang dimaksud pergelangan tangan kiri, sebagaimana disebutkan dalam hadis Wa'il bin Hujr, ia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi sholati qabada bi yaminihi ala shimalihi." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdiri dalam salat, tangan kanan beliau menggenggam tangan kirinya. Nah, tangan kanan beliau menggenggam tangan kirinya. Kalau tadi ada keterangan digenggam di pergelangan tangan. Jadi gini. Jadi sambil digenggam. Berarti 4 cara. 1, 2 cuma letak, 3 lagi letak, 4 genggam. Ya. 1, 2, 3 genggam. Jadi 4. Nah, itu cara meletakkan tangan kanan. Sini tidak ditentukan posisi tepatnya karena Nabi SAW membebaskan. Ya. Sekarang lihat posisi tangan saat sedekap. Posisi tangan saat sedekap. Dalam hadis disebutkan dari Ghazwan bin Jarir ad-Dabi dari bapaknya, ia berkata, "Ra'aitu Aliyan radhiyallahu anhu yumsiku shimalahu biyaminihi ala rusghi fawqa surrah." Aku melihat Ali radhiyallahu anhu memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya pada pergelangan tangan, lalu diletakkan di atas pusar. Yumsik yaitu megang di pergelangan tangan. Namun di situ diletakkan di fawqa surrah, di atas pusar. Lihat keterangannya, hadis ini riwayat Abu Daud. Al-Hafiz Abu Thawir mengatakan di sini hasan, namun Syekh Al-Albani mendhaifkan hadis ini dalam Irwa Al-Ghalil. Beri catatan hadisnya dhaif. Ya, hadisnya itu hadis yang dhaif. Terus dari Abu Juhaifah. Dari Abu Juhaifah bahwasanya Ali radhiyallahu anhu mengatakan, An Abi Juhaifah anna Aliyan radhiyallahu anhu qala as-sunnatu wad'ul kaffi 'alal kaffi fi sholati tahta surrah. Termasuk sunnah meletakkan telapak tangan pada telapak tangan di dalam solat di bawah pusar. Nah, di sini termasuk sunnah meletakkan telapak tangan pada telapak tangan pada telapak tangan dalam solat di bawah pusar. Kalau sini di bawah pusar, pusarnya tangannya di bawahnya. Hadis ini riwayat Abu Dawud. Al-Hafiz Abu Thawir mengatakan di sini dhaif karena majhulnya Ziyad bin Zaid dan dianggap dhaif menurut jumhur para ulama. Berarti kesimpulannya beri catatan lagi di situ hadisnya dhaif. Berarti posisi di atas pusar dhaif, di bawah pusar juga dhaif. Terus yang ketiga. Dari Qabisah bin Hulb dari bapaknya ia berkata, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yansarifu an yaminihi wa an yasarihi wa ra'aituhu qala yad'u hadihi ala sadri." Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling dari kanannya dan dari kirinya. Aku melihatnya ketika itu meletakkan tangannya di dadanya. Nah, meletakkan tangannya di dadanya. Lihat, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sesuai Al-Arnaud mengatakan bahwasanya hadis ini sahih. Dilihat dari jalur lain, berarti sahih li ghairihi. Namun hadis ini pada kalimat meletakkan tangan di dadanya, kata Sesuai Al-Arnaud, hadisnya kalau tambahan ini dhaif.
Karena ada seorang perawi yang majhul yang karena Qabisa bin Hulb itu majhul di situ. Berarti kesimpulannya lagi hadisnya dhaif. 3 hadis tadi dhaif semuanya. Nah, sekarang kesimpulannya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa meletakkan tangan ketika sedekap tidak pada tempat tertentu. Jadi sah-sah saja meletakkan tangan di dada, di pusar, di perut, atau di bawah itu. Karena yang dimaksudkan mencontoh Nabi SAW di sini adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Sedangkan yang lebih dari itu dengan menentukan posisi tangan sedekap tersebut butuh pada dalil. Meletakkan tangan di dada maupun di bawah pusar sama-sama berasal dari hadis yang dhaif, yaitu lemah. Taib. Kalau menurut catatan ini semuanya dilemahkan hadisnya. Ya, berarti tidak menunjukkan posisi sama sekali, mau di dada, di bawah pusar atau di atas pusar, semuanya bebas. Ya, dan ini catatan dari Syekh Abdul Aziz At-Tharifi, beliau punya kitab juga sifat sholat Nabi. Namun kalau Syekh Al-Albani, beliau mensahihkan hadis yang ketiga dari Qabisa bin Hulb, riwayat Ahmad tadi disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Namun wallahu alam, ya, pendapat yang tepat tadi, ya, semuanya dhaif, maka posisi tangan terserah. Dan ini jadi pendapat Syekh As-Sa'di tadi. Jadi kenapa Syekh As-Sa'di berpendapat posisi tangan boleh dimanapun, karena yang tepat cuma kita katakan tangan kanan di atas tangan kiri. Sudah. Posisinya di mana terserah. Dan ini antum akhirnya jadi banyak belajar. Ketika lihat kanan kiri antum, ada yang sholatnya nyantai sekali. Kok dia tangannya tidak di dada? Ini kayaknya ini ahlu bid'ah ini sebelah saya. Bu, banyak-banyak belajar gitu loh. Antum kalau ke Saudi, sholatnya itu semuanya di pusar semuanya itu. Tangannya di pusar semuanya. Lemu-lemu lagi mereka. Kenapa orang Saudi itu lemu-lemu? Makan malam itu baru jam 11 baru mereka makan itu. Mau acara manten kayak mau makan malam normal kayak makan malam nanti jam-jam 10, jam-jam 11. Ya. Itu makannya super. Kalau kita bisa untuk 5 orang, itu 1 orang saja mereka. Coba lihat, gimana nggak gemuk? Minumnya Pepsi lagi setelah itu. Ya. Kalau mau lihat mereka sholat kayak gitu semuanya. Maka kalau antum datang ke sana, ini kok sholatnya kayak gini, kok nggak kayak teman-teman saya di MPD gitu ya. Mungkin ya sudah agak aneh nih, waduh ini kok sudah beda sekali. Padahal biasa-biasa saja. Itu padahal anak-anak ngaji juga. Dia mungkin lebih ngaji, dia sudah bisa bahasa Arab kan? Itu ngaji juga itu. Justru mereka kadang kritik kita gitu kalau lihat kita. Kamu nih ngaji di sini ya? Namun tadi kok sholat kamu itu 2 rakaat kok kakinya keluar? Saya jawab saja, saya itu mazhab Syafi'i kayak begini. Oh begitu ya? Oh ya saya baru tahu kayak begitu ya. Ya sudah, coba hargai sekali. Santai. Kayak gitu biasa saja. Dan kalau kita ini kayak agak sinis kanan kiri saya, ini kayaknya ini memang kurang ngaji kanan kiri saya. Ya Allah, padahal itu paham bahasa Arab daripada kamu loh tadi. Orang Arab. Paham kitab enggak? Itu ngaji juga, itu datang ngaji bareng-bareng sama bahasa Arab dia, orang Arab. Kitab udah kuasai. Salatnya kayak gitu. Masa kamu bilang salatnya enggak becus, dia enggak ngaji? Itu tadi pakai pendapat Syekh As-Sa'di. Maka terakhir coba lihat pendapat Syekh As-Sa'di. Pendapat Syekh As-Sa'di menunjukkan bahwa posisi tangan saat sedekap berarti bebas. Pendapat memilih seperti ini juga menjadi salah satu pendapat dalam mazhab Imam Ahmad. Juga menjadi pilihan Al-Auza'i, Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi berpandangan bahwa pendapat memilih posisinya di mana saja menjadi pendapat sahabat dan tabi'in. Juga menjadi pilihan Ibnul Munzir. Nah lihat, jadi ada pilihan sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama besar memilih seperti itu. Artinya memilih bebas. Mau letakkan dada boleh, mau letakkan di atas pusar boleh, di bawah pusar juga dibolehkan. Wallahu a'lam. Jika kita jamaah maghrib, namun kita datang pada rakaat kedua, berarti kita sebagai jamaah masbuk mendapat 3 kali tasyahud. Pertanyaannya, apakah bacaan tasyahud awalnya dibaca di rakaat pertama dan kedua atau salah satu saja?
Berarti kalau jenengan belum dapat rakaat terakhir untuk jenengan sendiri, maka bacaannya masih seperti tasyahud awal. Ketika ini masuk rakaat kedua, berarti dia dapati imam lagi duduk tahiyat awal di rakaat kedua. Berarti cuma karena ngikuti imam dia baca tasyahud awal. Lanjut lagi ke rakaat ketiga bagi imam, terus antum rakaat kedua. Berarti bagi antum tasyahud awal juga karena belum tasyahud akhir. Nanti kalau tambah lagi rakaat ketiga berarti antum sendiri. Nah, itu baru baca untuk tasyahud akhirnya. Apakah benar jika melakukan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah zuhur masing-masing 4 rakaat kita akan diharamkan dari neraka? Iya, di antara keutamaan sholat ba'diyah zuhur ada qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Qobliyahnya 4, ba'diyahnya juga bisa 4. Keutamanya akan diharamkan untuk masuk neraka, diharamkan dari neraka. Namun kalau yang masuk dalam faedah 12 rakaat dalam sehari yang nanti akan dibangunkan rumah di surga, qobliyah zuhurnya 4, ba'diyah zuhurnya 2. Apakah benar Rasulullah SAW pada saat sholat sunnah qobliyah subuh dan ba'diyah maghrib membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas? Iya. Namun untuk ba'diyah maghribnya tahu saya cuma yang beliau khususkan untuk baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas itu saat malam Jumat ba'diyah maghrib. Pernah beliau lakukan semacam itu. Jika akan melakukan safar, jam keberangkatan kereta api jam 1 siang, tiba di tujuan jam 10 malam. Sebelum berangkat berarti masih bisa sholat zuhur? Iya, masih bisa. Bolehkah menjamak sholat zuhur dan asar pada saat sebelum berangkat safar? Boleh. Karena daripada dia nanti jamaknya dia kerjakan asar di kereta, tidak bisa melakukan rukun-rukun sholat sempurna, maka mending dipilih lakukan sempurna saat sebelum berangkat, maka asar dimajukan ke waktu zuhur. Tetapi karena ini belum melakukan perjalanan, maka dia statusnya masih mukim, berarti sholat zuhurnya tetap 4, sholat asarnya tetap 4. Sholat asar saya sholat berjamaah, namun imam lupa hingga 5 rakaat. Setelah salam imam tidak sujud sahwi, namun saya sujud sahwi sebelum salam. Apakah yang saya lakukan benar Ustadz? Atau harus ikut imam setelah itu baru sujud sahwi bareng imam? Baiknya imam kita ingatkan. Pertama kalau dia lebih sudah baca subhanallah gitu. Harusnya antum kalau tahu imam salah tidak ikuti sampai imam 5 rakaat. Berarti antum tetap 4 rakaat. Taruhlah semuanya lupa baru diingat terakhir nanti. Maka ingatkan imam, tadi kayaknya kita sholat 5 rakaat Pak Imam. Nah akhirnya imam ketika itu putuskan sujud sawi, kita sujud sawi barengan imam. Nah itu yang harusnya dilakukan. Berkaitan bacaan ruku dan sujud yang bermacam-macam, apakah semua jenisnya tersebut boleh dibaca lebih dari 3 kali? Dan bolehkah setiap ruku atau sujud berganti-ganti dalam bacaannya? Boleh berganti-ganti bacaannya, boleh bacaannya lebih dari 3 kali. Nanti insya Allah saatnya kita bahas tentang bacaan ruku dan sujud nanti akan dijelaskan. Jika saya dapati di suatu masjid ada 2 orang yang mengimami sholat, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya tunggu salah satu sampai selesai atau saya tunggu dua-duanya selesai lalu sholat dengan jamaah yang lain? Kalau posisinya seperti ini dan antum juga punya jamaah yang lain, daripada bingung ikut siapa, mending tunggu dua-duanya selesai kemudian lakukan jamaah sendiri daripada memilih salah satunya yang membingungkan tadi. Ini biasanya terjadi kalau di masjid-masjid musafir. Ya, kita di stasiun, di bandara gitu. Ini sering terjadi. Nah, maka amannya kalau masih ada jamaah yang lain yang belum sholat, nunggu saya sampai selesai baru nanti dirikan jamaah yang baru biar tidak bingung.
Jika makmum masbuk datang saat imam sudah selesai membaca Al-Fatihah, apakah langsung membaca Al-Fatihah? Jika makmum masbuk datang saat imam sudah selesai membaca Al-Fatihah, apakah langsung baca Al-Fatihah karena tidak ikut bacaan Al-Fatihah imam, ataukah cukup mendengar bacaan surat imam saja? Kalau memakai kaidah bacaan imam jadi bacaan untuk makmum, berarti kalau dia masuk saat imam misalnya baca surat setelah Al-Fatihah, maka saat itu dia tidak baca Al-Fatihah juga, bacaannya sudah ditanggung oleh imam. Ini saya akan lebih jelaskan ini ketika bahas sifat sholat Nabi saat membaca surat. Bolehkah mengulang sholat wajib dikarenakan sholat yang pertama tidak khusyuk? Soalnya imam terlalu cepat, bahkan ruku dan sujud bacaannya tidak sempurna. Standar ruku dan sujud itu yang penting tumakninah. Kalau rukunya tumakninah, sujudnya tumakninah sah. Standar tumakninah itu ada sikap tenang, atau biasanya ulama mazhab Syafi'i itu memberikan standar sekali baca tasbih disebut ruku yang tumakninah atau sujud yang tumakninah. Berarti kalau sekali bacaan tasbih tidak digapai, tidak terdapat, tidak kita gapai di situ, berarti tidak disebut tumakninah. Ketika sholat sering muncul bayangan hal-hal duniawi, tapi ana berusaha untuk melawannya. Kemudian hal tersebut hilang. Selang beberapa saat teringat lagi hal duniawi lainnya. Kemudian ana berusaha lagi untuk melawannya. Kemudian hal tersebut hilang lagi, dan kejadian itu sering terulang terus kayak gitu. Ini sholat mikir dunia terus, berarti nggak khusyuk. Solusinya itu beberapa hal nanti bisa dilakukan, diantaranya lakukan ibadah sesuai dengan tuntunan. Contoh, kita sholat dalam keadaan pandangan itu ke tempat sujud, itu satu qiyat. Qiyat yang lainnya pandangan tidak ke depan, pandangan tidak ke langit-langit, namun lihat ke tempat sujud saja. Contoh lagi, memakai sutroh ketika kita itu sholat sehingga pandangan terbatas. Nah, adapun dengan kaitannya dengan pikiran yang masih mikir dunia tadi, ada banyak faktor di sini. Ya, mungkin karena kebiasaan kita seperti itu. Nah, ini butuh belajar untuk bisa konsen, bisa khusyuk dalam sholat. Saya ada hajat ingin menikah, kemudian orang tua ingin mengadakan yasinan. Saya menolak dan saya jelaskan, tapi tetap orang tua kokoh ingin mengadakannya. Malam hari saat yasinan, rumah saya tinggal untuk pergi ngaji. Apakah sikap saya ini benar, Ustadz? Apakah saya berusaha karena tidak taat sama orang tua? Yang jelas kalau orang tua seperti itu berarti belum mendapatkan pengajaran. Jadi pelan-pelan untuk dakwai orang tua dengan baik, pahamkan dengan pengertian yang bagus, lemah lembut, dengan penuh kesabaran. Mudah-mudahan dapat hidayah. Namun kalau ini sudah tidak bisa lagi, ya sudah, antum nggak ikut sama sekali, biar itu urusan orang tua untuk mengurus hal tadi. Bolehkah membakar kitab-kitab yang menyimpang? Jika tidak diperbolehkan, apa yang harus dilakukan seorang jika memiliki kitab yang menyimpang? Baiknya dimusnahkan, lebih aman, kecuali kalau antum punya tujuan untuk membantah kitab tersebut. Orang tua saya melarang saya ada jenggot dan menyuruh saya memotong jenggot saya, padahal saya ingin mengikuti sunnah Nabi. Apa yang harus saya lakukan? Beri pengertian pada orang tua tentang ini tidak ada kaitannya dengan aliran sesat, teroris, macam-macam, sehingga mudah-mudahan orang tua paham. Biasanya orang tua seperti ini karena belum bisa memahami dengan baik. Saya dengan seorang akhwat, kesempatan kali ini kami kajian bersama. Sudah bersama dari Desember 2013, sudah khitbah dari November 2015. Lama sekali. Kesepakatan dua belah pihak akan akad setelah kami selesai kuliah. 2018 kami sudah sama-sama lulus. Qadarullah 2016 keluarga akhwat jatuh bangkrut, bahkan sangat kekurangan. Saya tidak bisa cerita lebih. Kami sama-sama ingin keburu akad. Segera akad, tapi apa daya akhwat saya mengurus surat saja sangat susah karena sebab satu dan lainnya. Dan orang tua saya menuntut walimah, bahkan mas kawin saja belum mampu calon saya. Berarti ini dari akhwat ini.
apalagi seserahan, apalagi walimah. Kami sedang menabung dengan berjualan. Karena qadarullah selalu daftar kerja gagal, keluarga saya maaf cukup terpandang, jadi orang tua menuntut. Bagaimana ini? Sudah sama-sama istiqoroh tapi tetap bersama, tapi rasanya tidak ada titik terang untuk menuju akad. Kami sama-sama saling berbenah dalam agama. Kami sama-sama berjuang mencari rezeki. Bagaimana Ustadz? Kenapa terasa berat sekali untuk menikah? Ada seorang bapak juga ceritanya sama gini, Ustadz, tadi anak saya sama pacarnya itu datang ke kajian jenengan itu di situ. Oh ya, mudah-mudahan, saya dalam batin tuh mudah-mudahan putus segera. Maksudnya saya bahas buku ini juga waktu di Al-Azhar itu. Aduh, mudah-mudahan ada jalan keluar lah gitu. Maksudnya dalam batin saya itu, mudah-mudahan itu selesai aja lah dia lah. Gini, hubungannya terlalu lama sekali ya. 2013, sekarang sudah 2019. Berapa lama berarti? Aduh, saya saja nggak kuat kayak begitu itu. Kamu kok kuat sekali gini ya? Saran saya segera itu rampungkan ini untuk sementara waktu, karena ini belum dapat jalan pemecahan ini, karena ini untuk cari rizki juga untuk pengurusan. Kalau belum sampai ke tahap serius untuk nikah, pending dulu dan tidak ada hubungan sama sekali. Ya, jangan hubungan dulu, gak usah janjian nanti ke MPD bareng-bareng dulu, jangan. Nantilah waktunya ada sendiri. Kayak tadi itu datang bareng tadi kalau saya cerita itu, bapaknya bilang dia datang dengan pacarnya. Oh iya Pak, saya mau bilang bapaknya juga gak enak, mau bilang anaknya juga gak enak, ya gimana lagi. Jadi saran saya pending dulu, artinya tidak ada hubungan sama sekali dulu sampai hubungannya serius, baru kemudian lanjut gitu. Jangan terlalu lama kayak begini, fitnahnya besar sekali. Masih punya hubungan kayak gini kasihan nanti, beban di kamu, beban di dia juga. Sementara pending dulu gak ada hubungan sama sekali, lebih bagus insya Allah. Saya ingin bertanya, kebetulan saudara saya laki-laki ingin melamar salah seorang wanita, namun wanita tersebut memiliki anak di luar pernikahan. Ia tidak mempermasalahkan masa lalu wanita tersebut, tetapi ia bingung cara meyakinkan orang tuanya bahwa wanita tersebut benar-benar sudah bertobat. Bagaimana solusinya Ustaz? Ini cuma satu kunci saja, tentang masalah lobby ke orang tua. Kamu bisa beri alasan apa gitu yang orang tua bisa menerima hal ini? Ya, kalau alasanmu tidak kuat, orang tua pasti tidak setuju. Maka saran saya timbang-timbang dengan pendapat orang tua, minta masukan dari mereka, solusinya bagaimana. Kalau memang orang tua persulit ya sudah. Daripada antum susah lagi untuk kali ini, mendingan ya kalau sulit cari yang lain lebih bagus insya Allah. Jika pilihan calon suami kita berbeda dengan orang tua kita, keduanya level agamanya sama, tapi ibu lebih condong ke pilihan beliau karena pekerjaan kan keluarga sudah kenal, yaitu dinikahkan dengan tetangga. Sedangkan pilihan saya wirausaha, saya condong pada pilihan saya sendiri. Tapi saya juga ada perasaan takut jika tidak menuruti kedua orang tua karena takut durhaka. Saran saya, coba timbang-timbang. Ini pendapatmu, ini pendapat orang tua, maslahat mudorot timbang masing-masing. Ini maslahatnya apa, ini maslahatnya apa juga, mudorotnya gimana, ditimbang semuanya. Kemudian timbang pendapat orang tua lagi. Ya, ada maslahatnya enggak di situ? Kalau kebaikan dari orang tua lebih banyak sini dari usulan calonnya, dan di sini kurang baik, ya mendingan pilihan orang tua dituruti. Nah, kalau memang ternyata yang dijodohkan orang tua nggak baik, sudah bilang pada orang tua baik-baik, saya kurang serak, saya kurang suka, mudah-mudahan orang tua bisa menimbang itu baik-baik daripada susah ke depannya nanti. Bilang sama orang tua seperti itu. Bagaimana hukum BPJS? Hukum BPJS nanti kembali ke hukum asuransi. Sama seperti hukum asuransi, nanti bisa baca penjelasan saya. Ada hukum BPJS dulu sendiri saya bahas di rumesa.com. Ada hukum asuransi sendiri juga bisa dilihat pembahasannya. Ustadz, harta dalam Islam itu seperti apa? Karena bila memilih pasangan itu salah satunya lihat hartanya. Tahu harta sendiri apa kan? Tahu kan? Duit harta bukan? Ya sudah itu. Pandangannya kayak gitu. Tadi makanya dia lihat ini kekayaannya, itu gampangannya kaya tidak itu namanya harta. Pandangnya dari sisi harta. Bagaimana jika tadi sudah sama?
Nah ini bagus nih pertanyaannya. Ana mau tanya, apakah batasan yang boleh dilihat pada saat nazar? Karena saya pernah membaca beberapa pendapat bahwa seorang akhwat boleh memperlihatkan rambut, lehernya, lengannya, betisnya ke calon suaminya saat nazar. Iya, sebagian ulama berpendapat kayak gitu. Namun tidak urgent banget antum melihat-lihat yang lainnya. Untuk apa coba? Sampai lehernya, lengannya, betisnya juga. Untuk apa coba? Nggak urgent kan? Dia buka jilbab, saya nggak perlu gitu. Mau tahu rambutnya kayak apa, cukup dia beritahu, oh rambutmu itu apa? Oh keritingnya, sudah tahu keriting kayak gimana kan? Lihat face-nya saja, face, wajah, cukup. Ya, itu yang para ulama nganggap sama semuanya, itu wajah. Lebih dari itu para ulama beda pendapat. Wajah yang dimaksud ini sudah. Ya, wajah sudah cukup dilihat, ada ketenangan, sudah serak, sudah itu yang dilihat. Bolehkah kita memilih calon akhwat yang keluarganya atau orang tuanya telah bercerai karena pernikahan sebelumnya sang ayah dari agama Islam dan ibu dari ahli kitab? Bolehkah kita memilih akhwat tersebut? Tinggal timbang-timbang orang tua jenengan mau nggak? Dan bisa lobby dengan cara yang baik pada orang tua, beritahu alasan kenapa saya milih dia, alasan agamanya, faktor-faktor yang menguatkan untuk menikahinya itu jelaskan pada orang tua. Jangan argumen antum lemah, saya punya alasan kayak gini, 1, 2, 3, 4, 5 gitu, sebutkan semuanya. Sehingga orang tua punya rasa yakin yang besar pada calonmu itu karena argumen-argumen yang diberikan. Apakah boleh bercanda antara suami istri itu berbau ke hal-hal yang dewasa? Karena kami masih pengantin baru dan hal tersebut masih tabu. Aduh, bikin panas-panas ya Allah. Ini lagi kerjain kamu ini kayaknya. Ya boleh-boleh saja. Ojo panas ya mas ya. Bertobat ada tata cara atau bacaan khusus? Tidak. Yang jelas tadi saya sudah singgung ada syarat tobat. Kalau para ulama sebut itu bisa sampai 6. Yang pertama ikhlas, kedua menyesal, ketiga itu kembali taat, keempat bertekad tidak mau mengulangi lagi, kelima kalau itu dengan urusan manusia diselesaikan, keenam bertobat sebelum waktunya habis. Kitab apa yang sebaiknya digunakan untuk kajian rutin di kampus dengan kondisi masih banyak orang awam di kampus? Saran saya nggak pakai kitab. Kalau itu orang awam, sesuaikan dengan tema yang mereka suka dulu. Ya, tidak dengan tema kita. Antum jangan standarkan dengan kondisi antum untuk standar orang awam, nggak bisa. Standar untuk ini pakai standar orang awam. Kalau orang awam nggak bisa duduk lama-lama, berarti pakai standar mereka. Mereka misalnya cuma mau duduk 1 jam, ya sudah pakai 1 jam. Ya, jangan antum pakai standar, oh kita ngaji dari jam 8 sampai jam 3 sore. Jangan. Itu bukan standar orang awam, itu standar orang sudah paham ngaji kitab. Nggak bisa. Tema sesuaikan. Nah, itu namanya tepat ketika berdakwah. Itu namanya hikmah. Tahu audiensnya siapa dihadapi, temanya apa, gitu. Nggak langsung, ya Ustadz saya mau buka kajian di kampus saya, kita bahas kitab tauhid. Oh jangan, berat. Dia belum apa-apa sudah diserang-serang terus itu. Wah, tauhid, kitab tauhid kan serang terus itu. Ya, itu nggak ada guyonan, nggak ada apa. Itu main serang sirik terus itu dari awal sampai akhir. Berat, dia banyak berat. Kalau mau sederhana, salah satu usul misalnya, itu dasar sekali. Mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad SAW, mengenal Islam. Ini dasar, 3 dasar. Cuma ambil bagian pertamanya saja misalnya, ilmu, amal, dakwah, sabar. Nah, ini dasar sekali. Ya, itu dasar sekali. Bahkan tema-tema kayak salah satu usul ini saya ingin buat lebih sederhana lagi. Setiap bagian itu saya rampungkan dalam satu buku kecil sendiri, sehingga mudahkan orang awam juga. Jadi orang awam sebenarnya lagi ngaji kitab, namun dibuat dengan bahasa sederhana gitu. Nah itu yang dibutuhkan. Jadi sesuaikan, nggak dengan bahasan-bahasan yang berat, nggak boleh. Aku kok ngaji kok tambah sombong, terutama kepada orang tua. Nah, tinggal makanya kalau ngaji itu para ulama itu katakan, ta'allamil adab tafhamul ilma.
Hendaklah engkau itu pelajari adab, nantinya ilmu cepat masuk, ilmu cepat paham. Abdullah bin Ibnul Mubarak, dia itu kaji adab lebih banyak ya daripada mengkaji ilmu. Cuma bedanya 2:1, masa dia belajar adab dengan masa dia belajar ilmu. Maka dia lebih pentingkan ketika itu adab dulu, saya kuasai adab. Saya nggak jadi sombong, saya jadi orang tawadhu. Saya punya akhlak adab pada orang tua bagaimana, dikuasai itu. Maka kalau ini sudah sambil jalan berarti imbangkan. Jangan kamu pelajari tauhid terus, manhaj terus. Konsekuensinya nanti dari ini, antum ketika pulang ke kampung, ke rumah, akhirnya membid'ah-bid'ahkan semua. Oh ini takfir, ini kafir, ini ahlu bid'ah, ini dolalah, ini imam itu enggak becus. Itu aja yang nanti antum kesimpulan. Namun kalau antum imbangin dengan adab, akhlak, oh ini saya bersikap gimana? Oh ini masih keluarga saya harus baiklah dengan mereka. Iya mereka salah, namun saya ada cara untuk nasihati mereka. Imbang namanya. Itu imbang. Jadi imbangi. Jadi jangan cuma prioritaskan salah satu, antum lupa ini adab. Adab penting juga. Jatuh cinta itu kan diperbolehkan, iya. Dan Anda sedang jatuh cinta kepada salah satu pengajar TK atau TPA. Aduh. Anda mau minta izin, Ustadz apakah boleh Anda ta'aruf? Ya ini bahaya nih. Dia incar murid saya, nggak mau saya. Kok bisa ada surat-surat aneh gitu ya? Saya ingin menikahi akhwat yang berdomisili di Jawa dan sedangkan saya berdomisili di luar Pulau Jawa. Pada saat acara pernikahan nantinya saya harus mengikuti hal yang sudah menjadi kebiasaan, misalnya live music, memutar lagu-lagu dan adat-adat seperti apa ini, mencuci kaki ikhwan sebagai simbol patuhnya istri kepada suami dan serangkaian simbol yang lain. Bagaimana saya menyikapinya? Apakah saya harus mengikuti itu atau tetap pada pernikahan syar'i? Antum kembali ke luar Jawa juga sama kayak begini, ada juga tradisi. Ini sebenarnya kembali ke keluarga si akhwat. Akhwat ini bisa dilobi nggak untuk urusan kayak gitu? Itu aja kuncinya, bukan pada antum. Antum nggak ngatur ini. Kalau di kalangan orang Jawa ya ini ada, kalau apalagi masyarakatnya masih awam ada aja. Ya, tinggal lobby antum gimana si akhwat, terutama ini yang lobby pada keluarga sendiri, bukan antum sebenarnya. Nah kalau ini sudah tidak bisa lagi ya bagaimana? Karena mau beritahu dekat-dekat juga tidak bisa, mereka sudah siapkan apalagi sudah mentradisi kayak gitu. Ya saran saya lobby dengan baik, mudah-mudahan bisa diterima. Apakah berpengaruh suasana hati seorang saat melakukan istikharah terhadap hasil istikharahnya? Mantan suami ingin mengajak kembali mantan istri yang sudah ditalak dan sudah habis masa iddahnya, tapi mantan istri masih ragu untuk memutuskan apakah menerima mantan suami atau tidak, karena sampai sekarang masih sakit hati atas perlakuan mantan suaminya dahulu. Timbang baik-baik, kalau memang bisa balik ya apa masalahnya? Bisa rujuk lagi, bisa ketika itu. Namun istilahnya bukan rujuk. Kalau sudah selesai masa iddah berarti nikah baru lagi. Rujuk cuma ada ketika masa iddah itu masih ada. Ustaz, tolong dijelaskan bahayanya pacaran. Karena teman saya sudah sering ikut kajian tapi tetap pacaran saja. Kebetulan dia sekarang datang juga. Nembak temannya sendiri, jangan duduk di sampingnya juga. Sudahlah, putuskan saat ini juga. Antum masuk di tempat yang salah di sini. Saya sudah singgung tadi kan. Saya aja dalam batin aja bilang yang tadi orang tuanya itu, aduh kenapa anaknya nggak putus saja gitu. Masa masuk ke kajian saya kayak gini gitu kan. Sudahlah, timbang-timbang baik-baik, nggak ada manfaatnya. Ya, kalau tidak segera dihalalkan berarti apa? Diputusin saja, selesai. Kalau si akhwat nangis-nangis ya biarin aja. Ya. Jadi timbang baik-baik, mudaratnya lebih banyak daripada manfaat. Saya memiliki 2 pilihan pekerjaan, industri di luar Jogja, gaji besar.
Atau 2, kerja di Jogja, gaji kecil tapi nyaman karena banyaknya majelis ilmu. Ortu saya menyuruh pilihan pertama, yaitu kerja di luar Jogja, dan saya masih bimbang. Syarat untuk saya bagaimana? Kalau antum timbang-timbang, manfaat ini saya lebih tenang gitu di Jogja walaupun dengan pas-pasan misalnya, ya sudah tinggal di Jogja lebih tenang karena banyaknya majelis ilmu. Tinggal nanti pilihan antum ini lobbykan pada orang tua, sampaikan dengan cara yang baik biar orang tua nanti juga, oh dia seperti ini maunya. Ya sudah, nanti orang tua punya pertimbangan tersendiri. Mudah-mudahan orang tua mau ketika mendengar saran-saran antum. Bagaimana meyakini diri sendiri kalau memang laki-laki itu pantas buat dijadikan suami? Dan kenapa kadang masih ada ragu, apa mungkin karena dia bukan jodoh yang baik? Kalau sudah sholat istikharah, kemudian jalani hasil istikharah tadi, kalau memang itu yang terbaik yang Allah pilihkan, maka pasti akan dimudahkan. Kalau itu tidak baik, maka nanti akan dipersulit dalam hal itu. Jadi istikharah dulu. Istikharah itu dijalankan. Kiat yang tepat sholat istikharah itu adalah sholat, kemudian doa, lalu jalankan pilihan yang kita mau pilih. Karena nanti coba antum renungkan doa sholat istikharah baik-baik ya. Di dalam doa sholat istikharah itu kita sebenarnya sudah tentukan pilihan. Ini A, B. Pilih A misalnya. Sudah jalanin A dulu. Kalau memang ada ragu-ragu, ada masukan ketika itu, oh ini kok jodohnya kurang pas gitu. Nah itu berarti tanda memang kurang pas untuk antum. Berarti milih yang lain atau disuruh cari yang lain lagi. Seperti itu tandanya. Tidak mesti tunggu mimpi, tidak mesti tunggu hal yang lainnya lagi. Allahu a'lam. Suami saya baru hijrah. Beliau sering diolok-olok oleh temannya bapak-bapak yang sudah lama ngaji. Beliau diam saja. Tapi di belakang suami saya selalu mengeluh setelah bertemu dengan bapak itu. Mohon beri nasihat Ustadz kepada suami saya, apakah harus menjadi bapak-bapak tadi? Kalau memang tadi dari sisi akhlak kurang baik, kok malah sering nyudutkan yang baru ngaji gitu, ya berarti dari sisi akhlak kurang baik di sini. Harusnya mbok dirangkul, didekati. Kayak tadi saya ceritakan kisah Umar tadi dengan sahabatnya, itu kan sahabatnya dirangkul. Dia enggak ya marahin, enggak, ini dirangkul karena ini butuh. Apalagi orang yang baru ngaji butuh untuk didekati. Ya, penyikapannya beda dengan yang lama sudah ngaji, sudah paham gitu. Ya, penjelasan hukumnya juga berbeda. Ada nasihat yang mungkin dia belum menerima, kita bisa tunda. Oh, ini belum pas disampaikan, kita mungkin sampaikan dengan kalimat yang lainnya gitu. Ada cara-caranya. Maka saran saya, ya, bilang suami sabar untuk hadapi teman-teman tadi. Kalau memang sulit untuk menghadapi mereka, mending sementara tidak bergaul dulu dengan mereka karena ditakutkan nanti tidak bisa istiqomah. Satu lagi ya. Saya kuliah di Fakultas Teknik. Saya sangat butuh software seperti MATLAB, AutoCAD, dan lain-lain. Kampus tidak menyediakan software tersebut. Apa boleh saya pakai software bajakan kalau harus beli sangat mahal? Ya jelas. MATLAB mahal, AutoCAD juga mahal. Solusinya apa kalau gitu? Ada nggak pengganti MATLAB? Hah? Atau solusi dari kampus ada barangkali? Siapa tahu bisa ada keringanan dari kampus, ada software yang bisa dijual dan kampus subsidi dalam hal ini. Kalau kampus-kampus luar biasanya subsidi untuk mahasiswanya seperti itu, mahasiswanya pakai free gitu kalau dia mau mahasiswa asli. Coba cari software lain ya, yang jelas tidak halal antum pakai milik orang lain, bajakan itu melanggar hak dari orang lain. Sama seperti ada barang orang kita tidak minta izin ketika kita pakai. Maka bertakwa pada Allah, cari yang halal dan penuh berkah. Wallahu alam, demikian yang bisa kami bahas. Dan untuk pekan depan karena tanggal merah saya izin dulu satu kali, nanti insya Allah pekan berikutnya lagi baru ada kajian lagi seperti biasa di MPD. Ya, jadi pekan depan tanggal merah saya mohon maaf tidak bisa karena ada kegiatan di Darus Sholihin. Demikian, mudah-mudahan manfaat dan Allah beri kita taufik dalam ilmu dan amal dan diberikan keistiqomahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.